Not sure if you know this, but when we first met, I got so nervous I couldn't speak. In that very moment, I found the one, and my life had found its missing piece. So as long as I live, I love you, will have and hold you. You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. What we have is timeless, my love is endless, and with this ring I say to the world, you're my every reason, you're all that I believe in. With all my heart I mean every word. So as long as I live, I love you, will have and hold you. You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. Oh, you look so beautiful in white. Na, 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 na. So beautiful in white tonight. And if a daughter is what our future holds, I hope she has your eyes, finds love like you and I did. Yeah, but when she falls in love, we'll let her go, and I walk her down the aisle. She looks so not sure if you know this, but when we
Shalom. Selamat siang dan selamat datang dalam acara pemberkatan nikah bagi Saudara Johan Gunawan dan Saudari Sherly Fitria Dewi pada hari ini, Sabtu tanggal 6 November 2021 di Gedung Gereja Toraja Jemaat Kramat. Kepada Bapak Ibu, Saudara-saudari yang boleh hadir di ruang ibadah ini, juga yang mengikuti melalui live streaming dari rumah masing-masing. Adapun susunan acara pemberkatan nikah yang akan kita lalui bersama pada siang hari ini, yang pertama pembukaan, kedua ibadah pemberkatan nikah, ketiga sambutan dari Majelis Gereja Toraja Jemaat Kramat, keempat ucapan terima kasih mewakili keluarga, yang kelima doa syukur, keenam sesi foto, dan yang terakhir penutup. Saatnya kita akan masuk pada acara yang kedua, yaitu ibadah pemberkatan nikah. Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Ibu, bapak, dan saudara-saudara sekalian, pada hari ini di Jemaat Kramat di sini, kita berkumpul dalam kekudusan penuh sukacita, menghantar sepasang kekasih yang akan mengucap janji setianya di hadapan Tuhan dan jemaatnya dalam ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah kudus saat ini. Karena itu, marilah kita semua bersama mempelai dengan sukacita datang menghadap Allah, mohon berkat-Nya untuk kedua mempelai, dan mari kita bangkit berdiri. Kita menyatakan sukacita kita bersama mempelai yang telah datang memasuki rumah Tuhan di sini. Sementara pengantin memasuki ruangan ibadah, diiringi lagu Beautiful in White. Not sure if you know this, but when we first met, I got so nervous I couldn't speak. In that very moment I found the one, and my life had found its missing piece. So as long as I live I love you, will have and hold you. You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. What we have is timeless, my love is endless, and with this ring I say to the world, you're my every reason, you're all that I believe in. With all my heart I mean every word. So as long as I live I love you, will have and hold you. You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll
daughter is what our future holds. I hope she has your eyes, finds love like you and I did. Yeah, but when she falls in love, we'll let her. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat satu pujian PKJ 159 ayat 1 dan 2. Ya Tuhan, pada hari ini. Ya Tuhan, pada hari ini hadir di hadapan-Mu, dua hati yang telah berjanji hidup dalam kasih-Mu, karena iman yang membuat pengharapannya teguh, datang bertelut di altar-Mu, berserah kepada-Mu. Manusia tidak berdaya menentukan hidupnya, tapi jika Engkau izinkan, bahagia miliknya. Berkenanlah Kau kiranya memberikan berkat-Mu, agar dalam rumah tangganya nama-Mu dipujinya. Kali hari Minggu berturut-turut bahwa bila tidak ada halangan, Saudara Johan Gunawan dengan Saudari Shirley Fitria Dewi akan diberkati dan diteguhkan dalam nikah pada jam ini di tengah-tengah jemaat. Karena halangan yang dimaksud tidak ada, maka pemberkatan dan peneguhan nikah akan dilaksanakan pada saat ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Amin. Salam kepadamu dari semua orang kudus. Kasih karunia dari Tuhan Yesus menyertai saudara-saudara. Dan menyertai saudara juga. Amin. Silakan duduk. Tolong bunga ini disingkirkan. Dengarkanlah sekarang sabda Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi, dan yang telah menjadikan manusia laki-laki dan perempuan. Tuhan bersabda, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan membuat penolong baginya yang sepadan dengan dia. Sebab itu, janganlah saudara-saudara meragukan apakah nikah itu berkenan kepada Tuhan. Sabdanya memberitakan kepada kita bahwa
Allah sendiri telah menjadikan untuk manusia yang pertama seorang perempuan dan sudah membawa kepadanya untuk menjadi istrinya. Dengan itu Allah hendak menyatakan bahwa Ia juga sekarang yang menghubungkan seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Yesus Kristus yang menyebut dirinya sendiri mempelai jemaatnya dengan menghadiri pernikahan di Kana, telah menunjukkan dengan berkat-Nya bahwa Ia sedia menolong orang yang menikah. Allah telah menjadikan laki-laki dan perempuan begitu rupa, supaya sama-sama akan membentuk suatu persekutuan yang kuat dan benar di dunia ini. Dengan demikian, mereka akan berdiri teguh dan benar di tengah pencobaan hidup. Dari semula tak kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depan yang penuh harapan. Semua baik apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Jemaat berdiri. Dengar, hayati dan aminkan perintah mengasihi dari pertama Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai 8. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Kasih itu lemah lembut, sabar sederhana. Kasih itu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu. Kasih itu
hati, rela menderita. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu. Kita akan membaca, mendengar dan menghayati firman Tuhan yang sebentar kita akan baca dari Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bersama kedua belah pihak mempelai, Shirley dan Gunawan. Hari ini mereka telah datang memperhadapkan kedua anak dan saudara kami untuk diteguhkan dalam nikah yang kudus di hadapan Tuhan dan jemaat-Mu. Tapi melandasi semua itu ya Tuhan, kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu yang akan menjadi dasar pemberkatan nikah mereka pada hari ini. Ya Roh Kudus, tuntun kami semua, agar firman-Mu yang kami akan baca sebentar dapat kami pahami, dapat kami mengerti maksud dan maknanya. Berfirmanlah kepada kami. Kami bersedia untuk mendengarkan sabda-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka,
Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikian firman Tuhan. Amin. Yang berbahagia Bapak Ibu, kedua belah pihak, keluarga mempelai, dan yang saya kasihi Saudara Shirley dan Gunawan yang saat ini sedang duduk bersanding penuh sukacita dan kebahagiaan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan yang kita baca tadi dari Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11 itu menceritakan tentang satu peristiwa yang spektakuler, yang sungguh-sungguh luar biasa yang dilakukan oleh Yesus, yakni Yesus mengubah air menjadi anggur. Peristiwa itu terjadi di sebuah kota kecil di Galilea yang bernama Kana atau Gana. Ketika Yesus dan ibunya diundang menghadiri sebuah pesta pernikahan. Nah, di pesta pernikahan itu terjadi sesuatu yang tidak diharapkan oleh keluarga pemilik pesta, di mana anggur yang mereka telah sediakan habis. Kita tidak memperoleh informasi mengapa anggur yang disediakan oleh keluarga itu habis. Apakah karena pengunjung banyak yang datang, ataukah karena memang persediaan anggur oleh keluarga kurang? Kita tidak tahu. Tidak ada informasi lebih jauh masalah itu. Tapi yang pasti Bapak Ibu adalah dalam pesta pernikahan itu terjadi sesuatu yang tidak diharapkan oleh keluarga pemilik pesta. Dan kejadian itu tentu sungguh amat mempermalukan keluarga pemilik
pesta. Untung saja Bapak Ibu Saudara-saudara, Yesus dan ibunya hadir di pesta pernikahan itu. Ibu Yesus datang dan menghampiri Yesus dan berbisik kepada Yesus. Nah, mereka kehabisan anggur. Yesus menjawab ibunya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Maksud Yesus di sini adalah belum saatnya ia melakukan hal-hal yang ajaib. Tapi di sini Yesus tahu, Yesus mengerti apa yang sedang terjadi di pesta pernikahan itu. Yesus tahu dan mengerti apa yang dibutuhkan keluarga dalam pesta itu. Tetapi yang terpenting bagi Yesus adalah, maukah keluarga mendengar apa yang Yesus katakan? Setelah itu Bapak Ibu Saudara-saudara, lalu kemudian Yesus berkata kepada pelayan-pelayan yang ada di pesta itu. Tentu pelayan-pelayan yang ada di situ adalah anggota keluarga pemilik pesta itu. Yesus lalu berkata kepada mereka, "Silakan isi tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengikuti perintah Yesus, lalu mengisi tempayan-tempayan yang ada itu sampai penuh. Lalu Yesus kemudian memberkati tempayan-tempayan itu. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara-saudara? Seketika itu juga air berubah menjadi anggur. Nah, saudara-saudara, ketaatan mendatangkan berkat. Maksudnya adalah kalau kita mau mendengar dan mau melakukan apa yang dikatakan Yesus, apa yang diperintahkan oleh Yesus, Yesus pasti akan mengubah duka cita menjadi sukacita. Dan itulah yang terjadi di dalam pesta pernikahan itu. Duka yang dialami dan yang dirasakan oleh pemilik pesta karena kehabisan anggur seketika berubah menjadi sukacita. Ketaatan pelayan-pelayan pesta kepada apa yang diperintahkan Yesus itu membawa berkat kepada keluarga. Dan berkat yang diberikan oleh Yesus itu melampaui kuantitas dan kualitas berkat yang dimiliki oleh pemilik pesta. Itu nampak di mana anggur yang disajikan oleh pelayan-pelayan setelah mengikuti perintah Yesus itu rasanya jauh lebih enak, rasanya jauh lebih nikmat dari anggur yang disajikan oleh
keluarga pemilik pesta dari awal. Karena itu tidaklah heran kalau sang pemimpin pesta pada waktu itu bertanya-tanya dan mengatakan setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Tetapi ini malah justru sebaliknya. Yang dihidangkan atau yang disajikan lebih dulu adalah anggur yang kurang baik. Lalu menyusul anggur yang baik. Ia tidak tahu bahwa ada satu perkara besar yang terjadi di pesta itu, yang dilakukan oleh satu pribadi, yaitu Yesus, yang mengubah duka menjadi sukacita, yang melengkapi kekurangan pemilik pesta menjadi berkelimpahan. Nah, saudara-saudara, kira-kira pesan apa yang mau disampaikan kepada kita dari cerita ini? Saya mencatat di sini sedikitnya ada 2 atau 3 pesan penting yang mau disampaikan dalam cerita ini. Yang pertama, jangan lupa mengundang Yesus untuk hadir di setiap kehidupan dan keberadaan kita. Sebab dengan kehadiran Yesus, Ia akan melengkapi segala kekurangan dan kelemahan kita. Kemudian yang kedua, dengan mengundang Yesus dalam setiap keberadaan hidup kita, Ia akan melengkapi segala ketidakadaan kita, ketidakberdayaan kita, yang membuat kita berduka berganti menjadi sukacita. Kemudian pesan yang ketiga, melalui cerita ini mau mengatakan kepada kita semua bahwa sesungguhnya Yesus itu bersedia memberkati setiap orang yang menikah. Tentu ada catatannya. Catatannya adalah sejauh kita mau melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus. Nah, hari ini ada 2 pribadi yang rindu untuk menyatukan hati dalam satu ikatan sebagai suami istri. Tentu dalam niat baik mereka. Mereka berdua
saudari Shirley dan Gunawan. Bukan hanya mereka berdua, tetapi juga kedua belah pihak keluarga sudah pasti merindukan kedua anak dan saudara kita ini. Pernikahan mereka diberkati oleh Tuhan, diberkati oleh Yesus. Bukan begitu, saudara Shirley dan Gunawan? Mau diberkati Yesus? Mau rumah tangga kalian berdua kelak diberkati oleh Yesus? Mau? Gimana? Mau? Kalau mau, maka undanglah Yesus hadir dalam diri kalian berdua. Undanglah Yesus untuk hadir di dalam rumah tangga yang kamu akan bangun ke depan. Undang Yesus setiap saat dalam setiap keadaan dan keberadaan kamu. Dengan mengundang Yesus, Yesus akan melakukan sesuatu yang spektakuler dalam diri kita, dalam pribadi kita, dalam rumah tangga kita. Tapi ada satu catatan penting. Kita mengundang Yesus hadir di dalam diri kita, mengundang Yesus hadir di dalam rumah tangga kita, mengundang Yesus hadir di tengah-tengah berbagai aktivitas yang kita lakukan dengan satu catatan. Kita harus taat dan melakukan apa yang Ia perintahkan kepada kita. Dan ketika seseorang atau siapapun yang taat melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus, maka Yesus akan berbuat. Yesus akan bertindak dan mengubah keadaan kita. Seperti yang terjadi dan yang dialami oleh pemilik pesta tadi. Mengubah duka menjadi sukacita. Maka dengan demikian, yang paling penting di sini adalah bukan sekedar mengundang Yesus hadir dalam diri kita, hadir dalam keberadaan hidup kita, hadir di dalam keluarga atau di dalam rumah tangga kita. Tetapi jauh dari itu, kehadiran Yesus betul-betul harus dimaknai dengan suatu tindakan taat. Nah, ini yang memang agak gampang-gampang susah. Kadang-kadang kita itu hanya mengundang Yesus. Ya Yesus, masuklah ke dalam hatiku. Ya Yesus, hadirlah di tengah-tengah kehidupan dan keberadaan hidup keluargaku. Ya Yesus, hadirlah di tengah-tengah aktivitasku setiap hari. Hanya sebatas itu saja.
tetapi kita tidak pernah mengikuti amanat atau perintah yang disampaikan oleh Yesus kepada kita. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara-saudara, sehingga kadang-kadang undangan kita itu tidak mendapat apa-apa. Kenapa? Tamu yang kita undang itu kita tidak hormati, kita tidak hargai. Kita tidak memberikan tempat yang patut untuknya. Ketika anggota keluarga atau pelayan-pelayan pesta yang diceritakan di sini mentaati apa yang dikatakan oleh Yesus, mujizat terjadi. Air berubah menjadi anggur. Sekali lagi, tentu kita semua yang sudah menikah, yang sudah berumah tangga, apalagi kedua anak saudara kita, Gunawan dan Shirley, pasti ingin kehidupan mereka di kemudian hari diberkati oleh Tuhan. Tetapi bagaimana supaya berkat Tuhan itu betul-betul mewujud menjadi sebuah kenyataan dalam realitas hidup yang kita akan jalani itu? Maka kata kuncinya di situ adalah bukan sekedar menghadirkan Yesus, bukan sekedar mengundang Yesus, tetapi ketaatan kita terhadap perintah Yesus itu yang terpenting. Itulah sebabnya Yesus mengatakan orang yang berbahagia adalah mereka yang melakukan kehendakku, melakukan apa yang ku perintahkan. Jadi kalau mau berbahagia, betul-betul kita bukan hanya mendengarkan apa kata Yesus yang disampaikan melalui firman-Nya. Baik ketika kita membaca Alkitab pun ketika kita mendengar siapapun yang menyampaikan ucapan atau kata-kata Yesus. Tetapi yang terpenting di sini adalah mendengar dan memelihara perkataan Yesus. Itulah yang akan berbahagia. Kenapa banyak rumah tangga atau keluarga yang tidak berbahagia? Mungkin mereka mengundang Yesus hadir di tengah-tengah keberadaan hidup mereka. Tetapi yang tidak mengindahkan apa perintah Yesus. Mungkin ada yang mengindahkan, tetapi yang lain acuh tak acuh. Ini persoalan. Mungkin perempuan mengindahkan perkataan Yesus, tetapi laki-laki mengabaikan. Lalu bagaimana kalau seperti itu? Apakah hanya orang yang tidak mengindahkan yang keliru, yang salah? Oh, tidak. Kemarin saya sudah katakan berdasarkan firman Tuhan bahwa orang yang menikah itu bukan lagi dua, tetapi satu.
Jadi kalau ada salah satunya yang mendengar, tetapi yang satu tidak mau mendengar atau tidak mau mentaati kata-kata Yesus, berarti fungsi harus dilakukan. Sebagai seorang perempuan, oh tidak baik kalau seorang manusia seorang diri saja. Aku menjadikan seorang penolong. Oh, perempuan sadar bahwa ternyata kehadiran saya di dalam keluarga bukan sekedar hadir, tetapi rupanya fungsi saya sebagai penolong. Menolong untuk memperbaiki apa yang tidak benar, menolong untuk memperbaiki apa yang rusak. Menolong suami, menolong anak-anak, menolong diri saya sendiri. Tapi kalau fungsi itu tidak berperan, ya walaupun mengundang Yesus, tetap saja. Kenapa? Tidak memaksimalkan peran sebagai penolong. Padahal orang yang menikah itu bukan lagi dua, tetapi satu. Jadi kalau lakinya tidak taat, sama saja dia yang tidak taat. Kemarin saya sudah jelasin kan, perempuan itu berasal dari mana? Shirley? Dari laki-laki. Perempuan itu berasal dari laki-laki, diambil dari salah satu tulang rusuknya, lalu ditimbun oleh daging dengan daging dan dihembuskan napas, lalu menjadi manusia. Lalu dibawa kepada laki-laki, disambut. Oh, inilah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Karena itu dia akan disebut sebagai perempuan. Jadi kalau laki-laki itu tidak berlaku baik, ya perempuan yang merasa bahwa itu adalah bagian dari dirinya harus memperbaiki. Dan sebaliknya, makanya dalam hubungan suami istri yang harus dilakukan di situ adalah bagaimana aktif melakukan peran kita. Baik peran sebagai laki-laki maupun peran sebagai perempuan atau sebagai istri. Kalau yang lain tidak sanggup atau tidak bisa melakukan perannya, maka yang lain harus membantu atau menolong. Nah, karena itu terjadilah prinsip saling mengasihi. Itu yang perlu menjadi catatan penting. Kalau kita mau keluarga atau rumah tangga yang kita bangun itu diberkati. Undang Yesus, tetapi tidak sekedar mengundang Yesus, tetapi apa yang Yesus katakan harus dilakukan, harus diikuti, harus ditaati. Karena kalau tidak, maka ya keadaan kita akan tetap begitu-begitu saja. Pertanyaan, yang mana perintah Yesus? Wah, tentu banyak. Ya, perintah Yesus itu banyak sekali. Tetapi dia simpulkan. Ya, dia simpulkan menjadi satu atau dua hukum, yaitu mengasihi. Ya, mengasihi sesama.
dan mengasihi Tuhan Allah. Dengan melakukan dua perintah itu, otomatis semua perintah-perintah yang lain sudah ikut di dalamnya. Jadi kasih itu mewarnai seluruh perilaku yang dikehendaki oleh Yesus. Karena kalau kita mengasihi suami kita yang kurang ajar, contoh, ya pasti kita tidak acuh tak acuh, kita proaktif. Atau kalau kita mengasihi istri kita, ya pasti kita tidak akan membiarkan dia menangis setiap hari. Tetapi kita harus mencari tahu kenapa dia menangis. Oh ternyata karena saya tidak punya pekerjaan tetap, keluyuran setiap hari, tidur saja, bangun, makan. Bagaimana istri saya tidak akan menangis? Kesadaran-kesadaran seperti itu semua bisa kita alami bila kasih itu betul-betul menjiwai seluruh kepribadian kita. Kalau tidak, ya akan terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Karena membiarkan orang lain berarti ya kita sudah masa bodoh. Kita sudah tidak menganggap bahwa dia adalah bagian dari diri kita. Bagaimana Pak Pendeta kalau sudah diulang-ulang dikasih tahu? Akan ada juga kata Tuhan Yesus, jangan jemu-jemu berbuat baik. Ya kan? Oh kalau dikasih ingat hari ini, ingatkan terus. Ingatkan terus, jangan jemu-jemu berbuat baik. Kan tetap ada perintah Yesus seperti itu. Ya, memang kita punya batas. Tetapi Alkitab mengatakan kepada kita, kita harus mengerjakan apa yang menjadi bagian kita. Dan di luar itu adalah bagian Tuhan. Kerjakan dulu bagian kita. Kalau kita sudah kerjakan, Tuhan tahu sejauh batas kemampuan kita. Lalu Tuhan dengan spektakuler, dengan luar biasa akan memperhatikan niat baik kita. Dan Dia akan mengubah duka cita menjadi sukacita. Saudara Gunawan dan Saudari Shirley, mau rumah tangga kalian kelak diberkati oleh Yesus? Sekali lagi, mau. Ikutilah dan taatilah apa yang Yesus katakan. Terpujilah namanya. Amin. Mungkinkah dalam perjalanan hidup kita betul-betul sudah mengundang Yesus hadir di dalam hati dan di dalam keluarga kita? Mungkinkah kita sudah taat melakukan segala perintahnya? Kalau tidak atau kalau belum, maka kembalilah renungkan firman Tuhan ini. Amin. Kita akan masuk dalam akta peneguhan dan pemberkatan nikah. Dengarkanlah amanat pernikahan. Mempelai laki-laki dan perempuan dalam nikah
Allah mempertanggungjawabkan kepada kita suatu tugas, yakni membentuk keluarga. Sebab itu hendaklah kamu mendidik anak-anak yang dikaruniakan kepada kamu dalam pengenalan yang benar dan takut akan Tuhan. Sekalipun dalam nikah kamu akan menanggung salib dan akan menemui untung atau malang dalam dunia yang telah dirusak oleh dosa. Percayalah bahwa dalam Tuhan terletak perjanjian dalam Kristus. Hendaklah kamu mengetahui bahwa Allah menghendaki supaya kamu hidup menurut sabdanya, mengabdi kepadanya dengan keesaan percaya dan bekerja sama dalam pengasihan serta tolong menolong dalam keperluan hidup. Itu sudah jelas dalam khotbah tadi. Kedua mempelai disilakan berdiri. Mempelai laki-laki, Saudara Johan Gunawan, hendaklah engkau mengasihi istrimu dengan kasih yang benar sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya. Selaku kepala keluarga, hendaklah engkau memberi hormat yang patut kepadanya, menghibur, melindungi, dan menolong dia. Hendaklah engkau melakukan pekerjaanmu dengan setia dan menolong yang berkekurangan untuk kemuliaan Allah. Mempelai perempuan, Saudari Shirley Fitria Dewi, hendaklah engkau mengasihi suamimu sebagaimana engkau dikasihi oleh Yesus Kristus, supaya engkau menjadi contoh dalam melayani dengan kasih. Hendaklah engkau setia mendampingi suamimu dan memberikan tempatnya yang patut selaku kepala keluarga. Hendaklah engkau mengerjakan kewajibanmu, memelihara rumah tangga dan selalu berdoa supaya dalam rumahmu nama Allah dimuliakan. Sebab itu, Saudara Johan Gunawan dan Saudari Shirley Fitria Dewi, hendaklah kamu takut akan Tuhan dan carilah damai dan anugerah dari Dia, senantiasa dalam doa dan membaca Alkitab bersama-sama. Disilakan kedua mempelai berjabat tangan dan menjawab pertanyaan berikut di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Saudara Johan Gunawan, mengakukah engkau dengan sungguh di sini di hadapan Tuhan dan jemaatnya bahwa engkau telah menerima Saudara Shirley Fitria Dewi yang tangannya engkau pegang menjadi istrimu? Karena itu engkau tidak akan pernah meninggalkan dia, dan bahwa engkau mengasihi dia dalam untung atau malang, dan hendak memelihara dia seperti seorang Kristen yang setia harus berbuat kepada istrinya. Apakah jawab Saudara Johan Gunawan? Apakah saudara mengaku? Iya, saya Johan Gunawan mengaku dengan sungguh di sini di hadapan Tuhan dan jemaatnya bahwa saya telah menerima Shirley Fitria Dewi yang tangannya saya pegang dan menjadi istriku. Karena itu, saya tidak akan pernah meninggalkan dia dan bahwa saya mengasihi dia dalam untung atau malang dan hendak memelihara dia seperti seorang Kristen yang setia harus berbuat kepada istrinya. Terima kasih. Saudara Shirley Fitria Dewi, mengakukah engkau dengan sungguh di sini, di hadapan Tuhan dan jemaatnya, bahwa engkau telah menerima Johan Gunawan yang tangannya engkau pegang menjadi suamimu, karena itu engkau tidak akan pernah meninggalkan dia, dan bahwa engkau mengasihi dia dalam untung atau malang, dan hendak memelihara dia seperti seorang Kristen yang setia harus berbuat kepada suaminya. Apakah jawab Saudari Shirley Fitria Dewi? Apakah saudari mengaku? Ya, saya Shirley Fitria Dewi mengaku dengan sungguh di sini di hadapan Tuhan dan jemaatnya bahwa saya telah menerima Johan Gunawan yang tangannya saya pegang menjadi suamiku. Karena itu saya tidak akan pernah meninggalkan dia dan bahwa saya mengasihi dia dalam untung
atau malang dan hendak memelihara dia seperti seorang Kristen yang setia harus berbuat kepada suaminya. Terima kasih. Taruhlah dalam ingatan kamu berdua firman Tuhan ini yang telah dipersatukan oleh Allah, tidak boleh diceraikan oleh manusia. Sekali lagi, taruhlah dalam ingatan kamu berdua yang telah dipersatukan Tuhan, tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Karena itu, sebagai hamba Allah, saya meneguhkan nikah saudara berdua pada hari ini di tengah-tengah jemaatnya, di hadapan Tuhan dan jemaatnya, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kiranya ahli dunia Allahmu beranugerah dari Sion yang teguh, berkatnya pada jalanmu. Berhadap. Maju-maju sedikit. Ya. Silakan buka pelan-pelan. Pelan-pelan. Terus. Lepas dong. Coba dilepas. Sikat. Ya, silakan. Tunduk. Sah. Oke. Masih berhadapan. Mana yang perempuan ini? Yang kecil untuk Saudara Johan Gunawan dan Saudara
Shirley Fitria Dewi. Cincin ini adalah tanda yang kelihatan bahwa mulai hari ini Saudari Shirley dan Saudara Johan telah dipersatukan dalam ikatan kasih sebagai suami istri. Sebagaimana cincin ini bulat, tidak berujung dan tidak berpangkal, demikian pun diharapkan cinta kasih kalian berdua akan tetap bulat seperti cincin ini, tidak punya ujung dan tidak punya pangkal sampai hayat di kandung badan. Karena itu Saudara Johan Gunawan, kenakanlah cincin ini di jari manis istrimu dan nyatakan isi hatimu kepadanya. Shirley Fitria Dewi, cincin ini kuberikan kepadamu sebagai tanda cinta kasih dan kesetiaanku kepadamu. Dan Saudari Shirley Fitri Dewi, kenakan cincin ini di jari manis suamimu dan nyatakanlah isi hatimu kepadanya. Johan Gunawan, cincin ini kuberikan kepadamu sebagai tanda cinta kasih dan kesetiaanku kepadamu. Silakan duduk jemaat, tetap berdiri. Kita akan masuk dalam ungkapan kasih kedua mempelai kepada orang tua, papa dan mama atau wali mereka. Musik. Di dalam doamu, kau sebut namaku. Di dalam harapmu, kau sebut namaku. Di dalam segala hal, namaku di hatimu. Tak dapat ku balas cintamu, ayahku. Takkan ku lupakan nasihatmu, ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku dalam
tetes air mata yang kau tabur di tuai bahagia. Tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru, tetes air mata yang kau tabur di tuai bahagia. Di dalam doamu kau sebut namaku, di dalam harapmu kau sebut namaku, di dalam segala hal namaku di hatimu. Tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru, tetes air mata yang kau tabur di tuai bahagia.
tak dapat ku balas cintamu ayahku. Takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu. Johan dan Serli mewakili Majelis Gereja Toraja Jemaat Rahmat menyerahkan sebuah kitab dan surat Tika. Pakai Alkitab ini baca setiap hari sebagai landasan dalam mengarungi hidup keluarga, dan surat Tika sebagai administrasi dalam pendudukan. Saya serahkan. Bahagia kan kita lalui seiring langkah-langkah dekat waktu. Hari ini bisa Engkau hadir Yesus, menatap langkah hidup kita tanpa ada segaris ragu, dan kini telah bersemi bahagia di hati, menatap kehidupan, menyambut hangatnya mentari esok. Kami bersyukur, kami bersyukur padamu Yesus. Kami bersyukur, kami bersyukur padamu Yesus. Terangnya hari ini di saat Engkau hadir Yesus, menatap langkah hidup kita tanpa ada segaris ragu. Hari ini di saat Engkau hadir Yesus, menatap langkah hidup kita tanpa ada segaris ragu, dan kini telah bersemi bahagia di hati, menatap kehidupan, menyambut
hangatnya mentari esok. Kami bersyukur padamu, Yesus. Kami bersyukur padamu, Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan pohon kehidupan dan pengasihan kekal, kami bersyukur kepadamu sebab mereka ini telah bertemu dalam kasih untuk mempersatukan hidupnya. Oleh sebab di luar pertolongan Tuhan, mereka tak dapat berbuat apa-apa. Maka kami berdoa kepadamu, kiranya Tuhan memberikan kepada mereka Roh Kudus untuk memimpin mereka dalam rumah tangga segenap hidupnya. Tolonglah mereka supaya dengan kepercayaan mereka sungguh-sungguh bersandar pada pemeliharaan Tuhan. Karuniakanlah mereka anugerah-Mu di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, supaya mereka memegang teguh janji mereka itu. Kami menyampaikan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji-pujian vokal grup PWGT disilakan.
Saudara-saudara, jemaat Tuhan, saatnya kita akan memberikan persembahan. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Mazmur 50 ayat 14. Indah bila Tuhan di dalamnya, dengan kasih yang sempurna Tuhan pimpin langkahnya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Keluarga hidup indah bila Tuhan pemimpinnya. Dalam suka, dalam duka, kita dalam tangannya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Ya Roh Kudus bimbing kami agar selalu bersamamu. Ajar kami, tolong kami mewujudkan kasih-Mu. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Tuhan di dalamnya, dengan kasih yang sempurna Tuhan pimpin langkahnya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih atas kehidupan kami yang Tuhan telah topang dalam harta milik-Mu. Kini kami bersyukur dan mengambil sebagian daripadanya untuk kami persembahkan.
Terimalah ya Tuhan, dan berkati jugalah mereka yang mengelola. Dalam nama Tuhan Yesus, pengampunan dosa kami berdoa. Amin. Mari kita satukan hati untuk masuk dalam syafaat. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk perkenan-Mu sehingga pada hari ini kedua anak dan saudara kekasih kami, Shirley dan Gunawan, telah Engkau persatukan dalam ikatan kasih sebagai suami istri melalui pemberkatan dan peneguhan nikah hari ini di hadapan Tuhan dan jemaat-Mu. Kami sungguh percaya ya Tuhan bahwa Engkaulah yang mempertemukan mereka berdua dan mengikat mereka dalam hubungan cinta kasih mereka sebagai suami istri. Karena itu ke depan kami berdoa kiranya Tuhan jugalah yang akan terus menuntun, menopang perjalanan hidup rumah tangga yang baru mereka bangun untuk menjadi keluarga Allah yang terus membangun kehidupan rumah tangga mereka dalam kesetiaan dan ketaatan kepada firman-Mu. Kami bersyukur bersama dengan kedua belah pihak keluarga Shirley dan Gunawan atas sukacita yang boleh kami alami dan rasakan bersama-sama pada hari ini. Tuhan berkati kedua belah pihak keluarga, biarlah dengan sukacita ini mereka semakin akan dibangun untuk menjalin hubungan dalam ikatan kasih sebagai keluarga, baik antara keluarga Shirley dan keluarga Gunawan, untuk menjalani hidup mereka saling kasih mengasihi dalam segenap hidup mereka. Bapa di sorga, berkati mereka masing-masing dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dan dalam berbagai-bagai aktivitas yang positif yang mereka lakukan. Semua keperluan dan kebutuhan mereka, hamba berdoa Tuhan sediakan, Tuhan cukupkan untuk menjalani kehidupan setiap hari. Bapa Surgawi, kami berdoa untuk rangkaian acara pada hari ini. Seusai ibadah masih akan dilangsungkan acara pencatatan sipil. Tuhan, kiranya semuanya akan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dan Tuhan berkati kami semua, memberkati majelis yang telah bertugas bersama dengan semua pelayan-pelayan yang telah mengambil bagian dalam liturgi ibadah pada hari ini. Tuhan berkati kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami, ungkapan syukur kami yang kami datang bawa kepadamu di dalam nama Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencoba, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu berdiri, kita mengakhiri
ibadah pemberkatan nikah. Sebelum kita menerima berkat dari Tuhan, dengarkan terlebih dahulu petunjuk hidup baru dari 2 Korintus 4 ayat 7 sampai 8. Demikian, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Kedua mempelai dan segenap jemaat yang dikasihi Tuhan, pergilah lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar dalam kehidupanmu sehari-hari. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Dan keluargaku adalah sorgaku. Dan seisi rumahku akan selalu menyembahmu.
Tuhan dan Raja, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Raja, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkah kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, ku alami setiap waktu. Keluargaku adalah surgaku. Silakan duduk. Demikianlah ibadah pemberkatan nikah siang hari ini Saudara Johan Gunawan dan Saudari Shirley Fitria Dewi. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Demikianlah ibadah pemberkatan nikah yang telah kita lalui bersama. Diucapkan selamat kepada Johan Gunawan dan Shirley. Selanjutnya kita masuk dalam acara yang ketiga, yaitu sambutan dari Majelis Gereja Toraja Jemaat Keramat, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Penatua Andarias Pongbija. Kepada Bapak Andarias, disilahkan. Shalom. Yang berbahagia Johan dan Shirley, kedua orang tua dan segenap keluarga yang tentunya hari ini juga berbahagia. Yang saya hormati Bapak Pendeta, rekan-rekan majelis, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya mewakili majelis gereja. Kebetulan teman-teman PMG ini nggak kelihatan, sehingga saya yang ditunjuk lagi sama Pak Pendeta tadi. Ya, tentunya hari ini kita sungguh bersyukur kita sudah mengikuti dan menyaksikan pemberkatan nikah bagi kedua saudara kekasih Shirley dan Johan dengan berjalan dengan baik dan lancar, semuanya karena kasih karunia dari Tuhan. Mewakili majelis jemaat dan segenap warga jemaat Keramat Gereja Toraja, saya mengucapkan selamat berbahagia kepada keluarga baru. Selamat datang dalam jemaat. Mari kita bersekutu di jemaat ini. Kita membangun persekutuan dan melaksanakan misi Tuhan. Mengabarkan kabar baik di tengah-tengah dunia ini, khususnya di tengah-tengah jemaat. Saya yakin Tuhan punya rencana yang indah, sehingga keluarga baru ini diberkati di gereja ini. Kami berdoa dan Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, serta seluruh majelis selaku hamba Tuhan yang dipanggil untuk bekerja di ladang Tuhan, tentunya siap untuk melayani, khususnya dalam pelayanan gerejawi. Oleh karena itu tidak perlu segan-segan, tidak perlu sungkan-sungkan apabila ada hal-hal yang menyangkut kehidupan rohani, khususnya gerejawi. Silakan datang ke majelis jemaat
Kalau ada yang lebih pribadi lagi, datang ke Bapak Pendeta dan Ibu Pendeta kita kebetulan hari ini tidak hadir karena ada kedukaan ibu mertua beliau beberapa hari yang lalu dipanggil Tuhan. Dan rencana sore ini akan kembali ke tengah-tengah jemaat. Jadi sekali lagi selamat atas pernikahan ini, baik kedua mempelai, kedua orang tua dan segenap keluarga. Ya, kami berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh keluarga, khususnya kedua mempelai, untuk pelayanan pemberkatan nikah ini. Dan sejak dari tentunya ada percakapan pernikahan dan sampai terlaksananya pernikahan ini. Ya, mohon maaf atas segala kekurangan yang ada dalam selama pelayanan pranikah sampai dengan pelaksanaan saat ini. Sekali lagi kami berdoa kiranya Tuhan senantiasa akan memberkati keluarga baru ini, bahkan seluruh rumpun keluarga, sehingga dalam masa-masa yang akan datang akan lebih dekat lagi kepada Tuhan. Terima kasih dan mohon maaf kalau saya ada salah penyampaian, dan saya akhiri. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Diucapkan terima kasih atas sambutan dari Bapak Penatua Deres Pembijan mewakili Majelis Gereja Toraja Jemaat Keramat. Kita bersama-sama akan mendengarkan ucapan terima kasih mewakili keluarga yang akan disampaikan oleh Bapak Alex Lambek. Kepada Bapak disilahkan. Shalom. Izinkan saya menyapa saudara-saudara saya dari Klaten, anak mantu saya dari Cikarang, dan anak saya dari Bekasi, dengan ucapan mereka, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mohon maaf Bapak Pendeta, saya akan menyombongkan diri dulu di depan Bapak Pendeta dan jemaat. Setelah saya menginjak gereja ini tadi, saya melihat tinggal beberapa orang jemaat mula-mula yang hadir pada siang ini. Yang saya ingat benar, Ibu Sama, yang biasa kami panggil Mama Budi. Di kamar kecil tadi saya ketemu dengan seorang teman yang mengingatkan saya bahwa pernah bertemu beberapa puluh tahun yang lalu. Saya sudah lupa tapi beliau masih ingat saya dan mengingatkan saya beberapa tahun yang lalu. Terima kasih. Lanjutnya saya mohon maaf pertama kepada kedua mempelai. Tadi malam acara persiapan saya tidak bisa hadir karena saya mewakili pengurus Pelkat Persekutuan Kaum Lanjut Usia di gereja saya di Petra. Itu juga mendadak dikasih tahu. Jam 5 baru saya diberitahukan bahwa ada acara yang harus saya hadiri. Saya mohon maaf. Dan terima kasih bahwa acara itu berjalan dengan baik. Selanjutnya, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, terutama kepada Majelis Gereja Toraja Keramat yang sudah menyelenggarakan pemberkatan nikah ini hingga berlangsung dengan baik
Dan kepada saudara-saudara yang jauh-jauh datang, ada yang dari Makassar, ada dari Bandung, dari Cikarang, dari Bekasi, bahkan dari Subang. Ada yang hadir. Terima kasih atas kehadirannya. Tuhan kiranya memberkati kehadiran seluruh keluarga kami. Dan selanjutnya saya mau mengucapkan undangan untuk kita sesudah acara ini kita turun ke bawah untuk menikmati, mungkin tidak sesuai dengan yang direncanakan. Mungkin kita di bawah hanya minum aqua saja. Karena tadi kami mendapatkan laporan bahwa catering yang pengantin pesan itu tadi malam kebakaran. Jadi mereka datang terburu-buru memberitahukan. Seharusnya tadi malam, kalau mereka beritahukan tadi malam, masih ada sempat kita untuk mencari jalan keluar. Tapi mereka kira-kira 2 jam lalu baru kasih tahu bahwa ada kejadian seperti itu. Namun demikian, kami keluarga mohon supaya itu tidak menjadi hambatan untuk kita hadir bersama-sama di bawah sini. Dan saya juga kembali akan mengingat-ingat kembali bahwa ini adalah kedua kalinya keponakan saya nikah di gereja ini, Pak Pendeta. Pertama tahun 1984 ada di luar, dia datang juga bersama-sama dengan cucunya. Jadi nikah 84, sekarang dia sudah punya cucu, hampir-hampir punya cicit. Ini adalah berkat Tuhan untuk kami semua. Tetapi kalau pernikahan 84 itu tidak berjalan mulus. Ini hari berjalan mulus, saya terima kasih banyak. Karena tahun 84 itu Ibu Yudit Pomija waktu itu guru sekolah minggu, saya pembina sekolah minggu. Tetapi saya tidak diberitahukan bahwa pada jam pernikahan, tanggal pernikahan bulan Desember 1984 itu ada Natal sekolah minggu. Jadi bergantianlah majelis-majelis datang ke saya karena saya berkeras. Waktu itu saya nggak ada pantangnya, Pak Pendeta. Nggak ada orang bisa berbuat salah di depan saya. Langsung saya beri. Majelis datang bujuk-bujuk saya supaya tidak bisa, saya bilang. Karena sudah melalui aturan 2 minggu berturut-turut diumumkan. Tiba-tiba hari yang sama, loh kok ada Natal sekolah minggu. Tapi waktu itu Pak Nani Tanah, teman saya akrab, almarhum, datang, bujuk-bujuk. Saya pikir, wah ini semua sudah datang. Pendeta datang, saya maki-maki, Pak. Saya maki-maki. Dan itu akibatnya masih terasa sampai sekarang. Saya ingatkan, terutama kepada kedua mempelai, jangan sekali-kali marah kepada pendeta. Terlalu berat untuk kita. Waktu saya maki-maki pendeta, Ibu Yudit Pomija tahu saya masih punya usaha. Sesudah kejadian itu 2 tahun kemudian Pak Pendeta, usaha saya kayak ditiup angin, hilang. Sampai sekarang nggak bisa usaha lagi. Dan saya mau minta maaf, saya tidak pernah minta maaf sama pendeta. Karena saya tahu pendeta itu hamba Tuhan, kalau kita berbuat salah dia doakan kita supaya Tuhan ampuni kita. Dia tidak perlu minta maaf sampai beliau meninggal juga. Tapi ya udah semua sudah terjadi. Tapi pelajaran pahit buat saya dan saya sampaikan supaya jangan sekali-kali berbuat salah kepada pendeta. Terakhir kepada Johan dan Shirley, saya harus mengatakan Johan menghadapi Shirley ini orangnya keras. Mungkin lebih keras dari saya barangkali. Jadi tanpa pertolongan Tuhan, Anda mungkin sulit mengendalikan Shirley. Dan kepada Shirley, tugas mamamu Anda perhatikan baik-baik. Tahun 2006 bapakmu sudah tidak ada.
tanggal 5 Oktober 2006, bapakmu diambil Tuhan. Dari sejak saat itu, Mama mau membesarkan kalian bertiga, sambil bekerja, sambil mengurus kalian bertiga. Ya. Tugas rumah tangga tidak ada satupun yang diserahkan kepada kalian bertiga. Semua dikerjakan sendiri. Anda perhatikan itu, kalian bertiga perhatikan. Betapa kerasnya kemauan ibu, mamamu ini membesarkan kalian bertiga. Nah, tugas ibumu sekarang ini, ya, mulai dari detik ini menjadi tugas Shirley, mengurus rumah tangga sendiri. Nggak usah kau urus ibumu, yang penting rumah tanggamu kau urus dengan baik. Ya, perhatikan, jangan lagi berkeras hati. Perhatikan bahwa sekarang itu tugas itu sudah kau ambil alih sepenuhnya. Kemanapun nanti kalian berdua, mungkin nanti ke luar atau ke dalam negeri, mungkin kalian dua-duanya akan bekerja, tetap bekerja, tetapi tetap harus melakukan tugas sebagai ibu rumah tangga. Ini agak keras, tapi kalau Anda nyimak dan menaruh dalam hati, Tuhan akan memberkati kalian berdua. Terima kasih, dan terakhir saya sampaikan kepada jemaat dan kepada pendeta dan majelis, apabila ada hal-hal baik tutur kata kami, tingkah laku kami keluarga yang tidak berkenan, kami mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih, Tuhan memberkati. Diucapkan terima kasih kepada Bapak Alex Lambe yang telah mewakili keluarga. Seperti yang disampaikan oleh keluarga bahwa kita akan menerima jamuan kasih pada siang hari ini, akan tetapi sebelumnya kami mengundang Ibu Diaken Elizabeth Gangga untuk memimpin kita dalam doa syukur. Jadi silakan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama keluarga besar kedua mempelai, kita akan memasuki doa syukur. Kita berdoa dengan penuh sukacita Tuhan dan penuh rasa syukur, kami bersama keluarga besar kedua mempelai anak kekasih Shirley dan Johan. Di siang hari ini Tuhan, kami boleh mengucap syukur karena proses pemberkatan nikah kudus boleh berlangsung dari awal hingga akhirnya sampai saat ini boleh berlangsung dengan baik atas pertolongan Tuhan. Kami ucapkan terima kasih untuk semua itu. Keluarga yang baru terbentuk ini Tuhan, sudah bukan lagi dua, melainkan jadi satu. Kiranya Tuhan terus memelihara di dalam rumah tangganya yang baru dimanapun Tuhan utus ke depan. Di tengah-tengah suasana sukacita bersama keluarga besar, keluarga juga menyiapkan berkat berupa makan dan minum. Kiranya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan akan memberkati berkat yang sudah tersedia, akan kami nikmati bersama-sama yang hadir pada siang hari ini. Kiranya tangan-tangan yang telah mengelola Tuhan juga berkati, mereka tidak berkekurangan, tetapi Tuhan akan memberikan juga berkat lebih dari yang tersedia siang ini. Inilah doa syukur kami Tuhan, kami sambut berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami datang berdoa mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Terima kasih.
Ucapkan terima kasih kepada Ibu Elis yang sudah membantu kita di dalam doa syukur. Dan seperti penyampaian dari keluarga tadi bahwa kita akan menerimanya di lantai 1. Kita masuk dalam acara yang berikut yaitu sesi foto. Ya, untuk sesi foto ini minta maaf kami batasi supaya mempersingkat waktu. Ada 4 ya. Dan mohon bersabar sebentar dan juga minta tolong bantuan untuk bisa men-set di depan ini agar bisa leluasa. Yang pertama, pengantin dengan pendeta. Silakan, mungkin kursi pengantin bisa dipindahkan. Bersiap, pengantin dengan majelis yang bertugas. Bersiap setelah ini pengantin dengan majelis yang bertugas. That some things are meant to be, and that you make a better Selanjutnya me. setelah ini bersiap Every day I love you. tetap berdiri majelis bertugas dan majelis yang hadir di ruang ibadah ini. But you show me that they do. You know that I am something new. Every day I love you. Pak Barbar berdiri sendiri. 'Cause I believe that destiny is out of our control, and you never live until you love with all Bersiap. your heart and soul. Ya, majelis yang bertugas tetap berdiri, bergabung majelis yang hadir dalam ruang ibadah saat ini. It's so smart when I get mad. All the little things I had. Tahan berdiri tetap, ya diatur untuk majelis yang hadir, silakan tergabung. Setelah ini bersiap pengantin dengan orang tua. control, and you never live until you love with all your heart and soul. Terima kasih. If I asked, would you say yes? Together we're the very Baik, pengantin dengan orang tua, kedua orang tua. Ya. Baik orang tua Serli dan orang tua Johan. Silakan. And I'll give you my best every day. I Silakan bergabung. love you. Oh yeah.
kami batasi, tapi setelah ini silahkan acara bebas keluarga, mau foto berkali-kali, monggo. But when we first met, I got so nervous I couldn't speak. In that very moment I found the one and my life had found its. Tahan dulu ya, ada yang di mimbar, ntar kemana. So as long as I live I love you, will have and hold you. You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. Bersiap. You look so beautiful in white tonight. Ya, bersiap. Orang tua pengantin, orang tua Johan dan saudara kandung dari Johan. My love is endless, and with this ring Jadi orang tua Serli mohon untuk duduk sebentar ya nanti. Jadi orang tua pendamping Johan, wali Johan bisa tetap berdiri dan saudara kandung Johan yang hadir bisa bergabung ke depan. So as long as I live I love you, will have and hold you. You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so Oke, beautiful. orang tua Serli mohon duduk sebentar. Orang tua Johan tetap bertahan bisa ya, dan saudara kandung dari Johan silakan bergabung ke depan. Silakan. Silakan. Mohon bisa secepatnya. So beautiful in white tonight. And if a daughter is what our future holds, I Ya. hope she has Orang tua tetap berdiri, saudara kandung dari Johan bisa bergabung. I did. Yeah, when she falls in love, we'll let her go. Mohon diatur. Walk her down the aisle. She looks so beautiful in white. You look so beautiful in white. So as long as I live I love you. Selanjutnya bersiap orang tua dari Serli So beautiful. dan dilanjutkan saudara kandung dari Serli untuk bergabung. From now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. You look so beautiful in white tonight. Baik, silakan kembali ke tempatnya. Terima kasih. Orang tua Serli boleh. Oh, iya, setelah ini bisa acara bebas ya Bapak Ibu. Kita hanya mempersingkat waktu saja. Oke, silakan orang tua dari Serli untuk bergabung. Orang tua dulu ya, sebentar. Orang saudara kandungnya sebentar. Orang tua dulu. Oke, silakan kembali ke tempat. Just past Bagi keluarga dari Johan. Now I Oke. know how much it means Iya. for you to Bersiap ya, saudara kandung saya untuk segera bergabung setelah ini ya. with me. The time we spend apart will make our love grow stronger. But it hurts so bad I can't take it any longer. Bersiap ya. Silakan orang-orang saudara kandung dari Serli. I wanna Silakan. die lying in your arms. I wanna grow Silakan. old with you. I wanna be looking in your eyes. I wanna be Ya kan there sampai with di sini. you. Selesai dari orang tua dan saudara kandung Serli
sesi foto kami tutup. Bisa silakan setelah acara nantinya. 1,000 miles between us now. It causes me Tuhan, selamat, terima kasih kepada keluarga atas segala perhatian dan dukungan dari kita semua, tim media luar biasa, ya rekan-rekan majelis dan semuanya yang hadir juga pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Saya Ibu Evi, mohon maaf sekiranya selama acara ini ada kesalahan yang saya buat. Terima kasih, selamat siang, ya, acara kita buat keluarga, silakan. Setelah ini things can come and go, I know, but baby, I believe something's burning strong between us. Boleh pengantin ya? Sebentar dulu boleh ditahan, nanti ada kesempatan fotonya sebentar. Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Shall I stay? Would it be a sin if I can't help falling in love with you? Like a river flows surely to the sea, darling, so it goes. Some things are meant to be. Take my hand, take my whole life too, for I can't help falling in love with you. Like a river flows surely to the sea, darling, so it goes. Some things are meant to be. Take my hand, take my whole life too, for I can't help falling in love with you, for I can't help falling in love with you. Terima kasih para penari. Setelah ini kita foto bersama pengantin dengan keluarga besar Lambe. Dipersilakan. Seluruh keluarga besar Lambe. Setelah ini baru pengantin. How much it means
for you to stay right here with me. The time we spend apart will make our love grow stronger. But it hurts so bad I can't take it any longer. I wanna grow old with you. I wanna die lying in your arms. I wanna grow old with you. I wanna be looking in your eyes. I wanna be there for you, sharing in everything you do. I wanna grow old with you. 1,000 miles between us now. It causes me to wonder how our love tonight remains so strong. It makes our wrists right all along. The time we spend apart will make our love grow stronger. But it hurts so bad I can't take it any longer. I wanna grow old with you. I wanna die lying in your arms. I wanna grow old with you. I wanna be looking in your eyes. I wanna be there for you, sharing in everything you do. I wanna grow old with you. Things can come and go, I know, but baby, I believe something's burning strong between us. It makes it clear to me. I wanna grow old with you. I wanna die lying in your arms. I wanna grow old with you. I wanna be looking in your eyes. I wanna be there for you, sharing in everything you do. I wanna grow old with you. I wanna die in your arms. I wanna grow old with you. I wanna be looking in your eyes. I wanna be there for you, sharing in everything you do. I wanna grow old with you. My love, there's only you in my life, the only thing that's right. My first love, Yeah, your every breath that I take, your every step I make. And I want to share all my love with you. hey, no one else will do.